Vietnam melakukan efisiensi dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Jumlah ini sekitar 1/5 pekerjaan di sektor publik, mulai dari media, pegawai negeri, polisi, dan militer, semuanya akan menghadapi pemangkasan. Langkah ini diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga 4,5 miliar dolar AS atau setara 72,5 triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan. Di sisi lain, pemerintah Vietnam juga mengalokasikan dana lebih dari 5 miliar dolar AS atau 80 triliun rupiah untuk pesangon dan pensiun dini bagi para pegawai yang terdampak. Kantor Perdana Menteri Vietnam juga menyerukan mengenai desentralisasi dan delegasi tugas. Hal ini bertujuan agar persoalan bisa cepat terselesaikan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Pengambilan keputusan diharapkan bisa dilakukan di tataran pemerintah lokal yang lebih memahami persoalan di lapangan. Meski begitu, kebijakan ini menuai pro kontra. Menteri Keamanan Publik Vietnam sekaligus pemimpin tertinggi negara itu, To Lam, menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Menurut dia, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. Di sisi lain, kebijakan ini dapat meningkatkan angka pengangguran. Diperkirakan ada sekitar 100.000 pekerja akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini sebagai bagian dari program ini. Langkah Vietnam melakukan efisiensi birokrasi ini tak lepas dari upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Vietnam mengalami pertumbuhan ekonomi 7,1% pada 2024 dan menargetkan pertumbuhan 10% pada 2026. Mereka ingin mengukuhkan posisinya sebagai pusat manufaktur global. Oleh karena itu, pemerintah menilai efisiensi anggaran tetap diperlukan agar target pertumbuhan 8% tahun ini dapat tercapai. Langkah-langkah efisiensi anggaran dan pemangkasan birokrasi dinilai sebagai bagian dari strategi mencapai target tersebut.